Perkenalkan, nama saya Albertus Sabik dari kelas 02 PJP 004. NIM saya 2510125260. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4. Di sini ada yang pertama, hakikat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru atau pemimpin kelompok dalam mengarahkan dan mengelola jalannya diskusi agar berlangsung secara tertib, aktif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diskusi kelompok kecil merupakan kegiatan belajar yang melibatkan beberapa peserta untuk saling bertukar pikiran, memberikan pendapat, dan mencari solusi terhadap suatu masalah bersama-sama. Dalam proses pembelajaran diskusi kelompok kecil memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Melalui diskusi, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar dengan mengemukakan pendapat, bertanya, menanggapi ide teman, serta bekerja sama dalam kelompok. Kegiatan ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Hakikat keterampilan membimbing diskusi terletak pada kemampuan menciptakan informasi positif dan suasana belajar yang demokratis. Guru harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi tanpa membedakan kemampuan maupun latar belakang siswa. Guru juga perlu menjaga agar pembahasan tetap fokus pada topik yang sedang dibahas, sehingga tujuan diskusi dapat tercapai dengan baik. Di sini selain itu, seseorang membimbing diskusi harus mampu mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran kritis peserta didik. Pertanyaan yang dapat akan mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam, menganalisis masalah, dan mencari solusi secara logis. Pembimbing juga perlu memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif agar mereka berani menyampaikan pendapat. Melalui diskusi kecil, peserta didik dapat mengembangkan berbagai kemampuan, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, keterampilan sosial, sikap bertanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Oleh karena itu, keterampilan pembimbing diskusi kelompok kecil menjadi salah satu keterampilan mengajar yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru. Yang di sini ada tujuan dan manfaat diskusi. Tujuan diskusi adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran maupun pemecahan masalah secara umum. Tujuan diskusi adalah mencari solusi terhadap suatu masalah melalui pertukaran ide dan kerjasama antar anggota kelompok. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri siswa dalam berbicara di depan orang lain. Di sini ada manfaat diskusi. Manfaat diskusi adalah memberikan banyak manfaat bagi peserta didik maupun guru. Bagi siswa, diskusi dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran karena setiap anggota kelompok dituntut untuk berpartisipasi. Selain itu, diskusi dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, maupun memecahkan masalah dan kemampuan komunikasi secara efektif. Melalui diskusi, siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain serta menerima perbedaan pandangan dengan sikap yang positif. Kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, dan rasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Di sini ada prinsip-prinsip kegiatan diskusi. Agar diskusi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, di sini ada prinsip keaktifan, yaitu semua peserta diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Di sini ada prinsip menghargai juga. Prinsip menghargai itu pendapat orang lain, yaitu setiap peserta harus menghormati kepada anggota kelompok meski berbeda. Yang ketiga, di sini ada prinsip kerjasama, yaitu seluruh kelompok saling membantu dalam mencapai tujuan diskusi. Di sini juga ada prinsip kebebasan pendapat, yaitu
peserta bebas menyampaikan ide dengan tetap menjaga kesopanan. Dan prinsip fokus pada tujuan, yaitu pembahasan harus tetap sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Di sini juga ada prinsip suasana yang kondusif, yaitu diskusi harus berlangsung dalam suasana yang nyaman, tertib, dan menyenangkan. Di sini juga ada prinsip keterbukaan, yaitu peserta bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari orang lain. Di sini juga ada prinsip tanggung jawab, yaitu setiap anggota menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Dan yang terakhir di sini ada prinsip kesimpulan, yaitu hasil diskusi harus dirumuskan menjadi kesimpulan yang jelas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membantu menciptakan diskusi yang aktif, tertib, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh peserta. Sekian saya, terima kasih.